Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita belajar apa hari ini? Ya, sebelum kita mulai, ya kita belajar. Mari kita berdoa dulu ya. Ya silakan ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Daniel. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru absen dulu ya. Ya. Agustina, Ahmad Gunawan, Aika, Almira, Amelia, Arafa, Belinda, Bunga, Karisa, Charles. Kemana Charles? Tanpa keterangan? Audrey, Dava, Daniel, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dila, Eka, Hadir. Gilang, Ada Bu. Gita, Rodia. Tanpa keterangan ya. Marcella, Fardan, Nurina, Nurul, Rangga. Semangat Rangga. Teresia, izin kemana Teresia? Wahyu, Welen, Yosua, Yunita. Semoga teman yang tidak masuk besok bisa hadir kembali ya. Jadi berapa orang yang tidak masuk? Ada 5 yang alfa dan yang satu jadi ada 6 ya. Sebelum kita mulai, kita lihat. Masih ingat tidak materi sebelumnya? Masih. Apa tentang apa? Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks yang gagasan utamanya menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang digambarkan oleh penulis. Iya, teks yang gagasan utamanya menggambar suatu objek. Adapun dari tujuan teks deskripsi, ada yang tahu? Coba yang keras bilang. Tujuan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara rinci dan konkret. Dengan demikian, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal yang digambarkan oleh penulis. Ya, tujuannya adalah agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu objek atau peristiwa. Setelah ada tujuan, ada pun ciri dari teks deskripsi. Ada berapa cirinya? Ada 3, apa saja ya Kak? Ciri tujuan, objek, dan isi. Ya, ada ciri tujuan, objek, dan ciri isi. Setelah ciri, di sini ada jenis. Ada 2 jenis teks deskripsi. Yang pertama apa Bunga? Teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Ya, teks yang dapat berdiri sendiri dan teks yang
bagian dari teks lain. Contohnya seperti novel ataupun cerpen. Adapun struktur dari teks deskripsi atau bagian-bagian dari teks deskripsi. Ada yang tahu strukturnya? Ya, Belinda, silakan. Ada berapa strukturnya? Ada 3. Ya, yang pertama Identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan atau pesan. ya, betul sekali. Yang pertama identifikasi atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesan atau kesimpulan. Di dalam teks deskripsi ada kaidah kebahasaan. Itu dibagi 2. Ada ciri penulisan sama ciri kebahasaan. Coba Alta, ciri kebahasaannya ada berapa? Alta atau Gita? Gita. Ciri kebahasaannya Ada 6. ada 6, apa saja? Menggunakan istilah kata bermakna khusus. Ya, yang pertama Menggunakan kalimat yang berisi penjelasan terperinci. ya. Menggunakan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Ya, yang keempat, Menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. yang kelima, Menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang. ya, itu tadi ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang kedua ada ciri penulisan. Di sini ada 3. Coba siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri dan nama objek geografi. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur perincian. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat. Penggunaan kata depan di dan di awalan di. Kata di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata tempat, arah, atau keterangan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di sebagai awalan berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan awalan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Penggunaan kata berawalan men, luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf KPTS. Misalnya adalah memesona. Awalan men tidak luluh jika diikuti oleh kata dasar berawalan KPTS berupa kluster dan konsonan rangkap. Misalnya adalah mengkriminalkan. Ya, itu tadi ada ciri penulisan teks deskripsi. Yang pertama menggunakan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Ada juga penggunaan kata depan dan awalan di. Kata depan di dan awalan di. Masih ingat? Masih. Kalau kata depan itu hurufnya di bagaimana? Katanya dipisah. Kalau awalan di itu digabung atau dirangkai. Ada penggunaan kata berawalan me. Ada yang luluh dan tidak luluh. Kalau luluh diketemui dengan huruf apa saja? K, P, T, S. Ya, betul. Nah, hari ini kita belajar kompetensi dasarnya, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek maupun sekolah, tempat wisata atau tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur penulisan baik secara lisan dan tulis. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran. Kita menggunakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, model pembelajaran problem based learning dengan metode mind mapping. Di sini kalian diharapkan yang pertama merencanakan penulisan teks deskripsi. Nanti kalian buat seperti mind mappingnya dulu ya. Setelah itu membuat kerangkanya. Membuat kerangka dalam teks deskripsi. Setelah membuat kerangka, kalian menulis teks secara utuh dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah
penggunaan kata kalimat, tanda baca dan ejaan. Ini ada 3 ya tujuan kita hari ini. Ini contoh. Contohnya ini ada di buku paket halaman 12 sampai 14. Contoh pantai apa? Senggigi. Pantai Senggigi. Jadi yang pertama tadi merencanakan ini kita buat peta konsepnya atau mind mappingnya dulu. Ini pantai Senggigi, dibuat dulu kan pemetaannya? Bisa? Setelah membuat pemetaan, ini kalian membuat kerangkanya. Di kerangka di sini nanti ada nama objek. Objek itu yang kalian lihat atau yang kalian akan tuliskan, deskripsikan itu apa? Contohnya di sini pantai Senggigi. Terus judulnya ada pesona pantai Senggigi. Selanjutnya di sini ada identifikasi atau gambaran umum. Berarti dia menjelaskan lokasinya di mana kan? Ya. Pantai Senggigi di mana ini? Di NTB. Nusa Tenggara Barat. Pantai ini memiliki Pemandangan yang sangat indah. ya, terus Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu-Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ya. Lanjut. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai yang panjang, pemandangan bawah laut. Senggigi juga menunjukkan pulau. Menjadi pelengkap wisata di pantai Senggigi. Ya, jadi ini dia mendeskripsikan gambaran umumnya pantai Senggigi. Senggigi terus setelah itu ada deskripsi bagian. Berarti di sini apa? Dia menjelaskan apa? Coba siapa? Daniel baca yang keras yang ini. Anda akan memasuki bibir pantai Senggigi. Kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembab terasa mengelus kulit. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tenteram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan bui putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Ya, cukup. Ini tadi deskripsi bagian. Berarti dia menjelaskan apa? Bagian-bagian dari pantai Senggigi. Setelah deskripsi bagian, terus yang terakhir, struktur ketiga, kesimpulan atau kesannya. Rangga coba dibacakan kesimpulannya apa dari pantai Senggigi? Kesimpulan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan wisata dan akan dimanjakan dengan sejuta pesonanya. Pemandangan Pantai Senggigi emang menakjubkan. Ya, itu tadi kesimpulannya. Jadi kesan dari nanti kalian yang mendeskripsikan ya. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Wisatawan akan dimanjakan dengan sejuta pesonanya. Pemandangan Pantai Senggigi memang menakjubkan. Setelah itu, setelah membuat kerangkanya, di sini kalian menulis, kalian kembangkan kerangka itu tadi ditulis secara utuh teks deskripsinya. Bisa ini tadi yang tadi kan? Sekarang ini dijadikan satu menjadi yang utuh, sebuah teks deskripsi pesona Pantai Senggigi. Bisa sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Bisa? Nah, sekarang bagaimana sih caranya menulis teks deskripsi? Ada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, yang pertama, Tunjukkan objek atau peristiwa yang menarik untuk dideskripsikan dan buatlah buku.
peristiwa yang menarik untuk dideskripsikan. Kemudian buatlah judul. Nanti di sini Bu Guru akan minta kalian mendeskripsikan sebuah tempat wisata. Setelah itu yang kedua membuat kerangka. Kerangka bagian yang akan Ya, dideskripsikan. kerangka bagian yang tadi kita sudah sebutkan. Apa saja yang pertama? Identifikasi. Identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua deskripsi Bagian. Yang ketiga kesimpulan atau kesan. Setelah itu yang ketiga mencari data tambahan untuk sebagai penunjang, boleh dicari nanti. Setelah itu susun kalimat menjadi paragraf. Ya, yang terakhir rincilah objek atau suasana. yang kamu deskripsikan menggunakan kalimat yang Merangsang panca indera pembaca. Panca indera apa tadi? Melihat, mendengar, dan merasakan. Baik. Ya, sekarang perhatikan ya. Di sini Bu Guru akan meminta kalian untuk mendeskripsikan pantai Hamadi. Kalian tahu pantai Hamadi? Tahu. Oke, kita simak dulu videonya ya. Oke, itu tadi video yang pertama. Untuk putarkan lagi video yang kedua.
Ada air. Ada air. Terus peralatan. Ada para-paranya. Sudah pernah ke sana? Berarti kalian bisa mendeskripsikan pantai Hamadi. Coba sekarang diperhatikan. Bu Guru meminta perwakilan untuk ini membagikan LKPD bilang tolong bagikan teman satu-satu, satu kelompok satu. Ya. Sudah? Sebelumnya kita buat kelompok dulu ya. Ya, silakan diduduk sama kelompoknya masing-masing ya. Dan dia bisa gabungkan dengan kelompok yang Bu Guru sudah tentukan. Ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah LKPD-nya dilihat ya. Situ ada lembar kerja peserta didik. Di situ nanti kalian tulis nama kelompoknya. Bisa? Bisa. Nama kelompok berapa kalian? Terus nama anggota setiap kelompok dituliskan. Setelah itu lihat petunjuk kerja. Ada petunjuk kerja kan? Yang pertama, amati gambar pemandangan pantai Hamadi. Setelah itu juga tadi kalian sudah mengamati video pantai Hamadi. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok untuk membuat pemetaan teks deskripsi. Nah, ada kan di situ lembarannya? Nah, di sini kan? Dibuka. Nah, kita buat mind mappingnya, peta pikirannya dari pantai Hamadi dituliskan. Apa saja sih yang ada di pantai Hamadi boleh kalian tuliskan di sini. Bisa kan? Bisa. Setelah itu, yang kedua kalian membuat kerangka. Betul sekali kerangkanya. Di sini sudah ada ya. Nama objeknya apa? Judulnya, terus identifikasi. Setelah itu deskripsi bagian dan kesan dan kesimpulan. Setelah itu ada menulis teks deskripsi. Setelah menulis, di situ kalian perhatikan yang bagian E, petunjuk kerja bagian E. Dilihat ya. Unggah hasil kerja kelompok ke laman Padlet yang telah disediakan melalui link. Boleh kalian buka link itu atau kalian scan barcode yang ada di lembar kerja. Ya toh? Ya. Nanti kalian masuk kalau sudah selesai mengerjakan, boleh kalian masukkan ke laman Padlet. Kalian unggah, kalian boleh ketik di situ atau boleh kalian foto dari hasil kalian yang kalian sudah kerjakan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah, nanti kalau sudah selesai nanti di laman Padlet itu nanti ada tiap kelompok. Tiap kelompok memasukkan ke hasil kerjanya masing-masing. Yang bagian F, berikan tanggapan dan mengisi kolom komentar dan berikan rating bintang. Kalau kalian menyukai kelompok lain, boleh kalian memberikan bintang. Kenapa Almira? Gimana? Boleh difoto hasilnya kan? Boleh diketik. Kalian ketik di situ juga boleh. Silakan, bebas. Boleh diketik, kalian menuliskan di laman Padletnya. Boleh juga dari hasil yang kalian ini kalian foto, baru kalian masukkan. Yang penting jelas fotonya, yang kelompok lain bisa membaca kan? Kalau nggak jelas kan tidak bisa kan? Ya, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya. Tidak, boleh sekarang dikerjakan. Guru kasih waktu 90
saja kelompoknya. 3 jam 1 jam Ya, iya kamu selesai tadi. Yang 3 ini apa sih? Sini aku tulisan Ya, IPP. boleh. 2, 3 diskusi bagian. Bisa tak? Ini pertama sekarang buat ininya dulu. Ini dulu tadi yang ini. Ya tak? Mana? Ya, ini kayak contoh toh. Kayak pantai, terus Hamidi, terus ini ada apa saja. Nah, bisa nggak di sini? Kayak begini. Boleh, 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 iya boleh, boleh. Ya, yang difoto nanti ini. Kalau nggak mau foto, iya kalau sudah diisi. Boleh juga di kan ketikkan yang ini diketik di itu biar nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Boleh difoto, boleh kalian ketik ini. Berarti kita tulis dulu di sini. Iya, foto ya. Nanti dikirim. Jika hasil kerja kan, unggah hasil kerjanya kalian tadi kan? Ya, boleh, boleh nggak apa-apa. Ya, dari sini kan nanti kan? Ya, ini kan nanti sedikit-sedikit. Boleh di sini lengkapnya. Ini tadi kenapa? Ini baru dikembangkan dari kerangka ini. Kenapa? Jadi sebelum ini kan pasti ada poin-poin pentingnya. Boleh dicari ini ya, menggunakan handphone. Kalian cari boleh. pura-pura bentuk bolong. Ini ya, jelas yang bukan ya. Iya. Bisa. Boleh. Diskusikan ya. Diskusikan dulu. Dibuat petanya. Mind mappingnya. Gimana? Ya. Ya enggak lah, di sana tuh ada apa saja boleh terserah di pantai Hamadi. Ada matahari, ada Nah, tadi kan sudah bilang ada temboknya, ada air, ada airnya, ada pasirnya, ada ombaknya, ada ombaknya, ada air pasirnya, ada apa? Nah, ada apa saja sih di pantai Hamadi? Boleh ditambahkan. iya di sana ada gunanya. Ada. Gimana? Guna itu Tanya kan diskusikan sama teman. Saya bilang ditulis saja ada mulai ada apa. Ini Panjang. kan nggak harus ikutin ini. Harus begitu. Intinya di pertemuan kita nggak berarti dari yang tadi kan kita diskusi. Berdekatan dengan apa bersambungan dengan jalan raya. Bersambungan dengan jalan raya. Yang kayak tadi gambar dari ini. Ombak yang terbenam, terbang. Sama ada lagi daerah ombak terbang. Ombak yang Ini pemandangannya mempesona. nama lokasinya Pasir putih yang luas. bantu temannya diskusi.
Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Sudah tulis saja, apa? Boleh. Ini tidak boleh. Pada tahun 1945 sebelum perang. Yang terbentang luas bentang luas dari ujung pantai guru kesimpulan kesan apa? Kesimpulan kesan itu yang apa? Kalian ada salah. Guru kesimpulan kesannya Kesimpulannya dari kesannya dari Pantai Hamadi itu bagaimana? bagusnya gitu. Ya, kalian kesannya dari kesimpulan dari semua ini bagaimana ya kayak tadi contoh di sini kan? Nih, contoh di Pantai Senggigi ini tadi. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Wisatawan akan dimanjakan dengan sejuta pesonanya. Pemandangan memang menakjubkan itu dibuat. Nah, Terusnya begini. boleh tidak apa identifikasi coba deh, nggak usah identifikasinya, nggak usah langsung aja. Ini begini loh,
Kelompok ma. Provinsi Jayapura. Jayapura apa mas? Provinsi Jayapura. Provinsi Papua. Provinsi Papua. Ya, provinsi ini. Provinsi Jayapura. Provinsi itu Papua ya. Ini. Berarti ada kesalahan. Penghasilan rakyat. Terus Lanjut Nurul. Iya. Tulis baru deskripsi bagian. Tulis. Nggak tahu. Masih langsung tulis aja kawasan materi. Iya nggak sih? Nggak tahu. Saya tanya dulu sama. Itu nanti masukkan di sininya. Ya, boleh. Gimana? Ya, Terus ini nggak tulis deskripsi bagian. Nggak usah coba langsung. nggak usah ditulis, langsung ya menjorok ke dalam. Di sini tulis di dalam. Iya tahu di situ. Simpulannya belum. Masukkan simpulannya dulu. Terus habis itu nanti kalau itu kan sambil jalan nanti teman boleh untuk yang lengkapnya di sini tuliskan di sini boleh. Nanti tak tolong toh. Yang lain. Ini tulis dulu lagi. Ya. Ini pinggiran mana? Ini masih masuk nih. Masuk di sini. Toh? Nggak muat. Nggak usah nanti ini untuk yang di sininya aja sudah nggak apa-apa. Sekarang simpulannya ini. Nanti dia itu nggak apa-apa kalau yang tulis di situ kan semua. Ya. Ayo cepat, sudah di bagian ini terakhir. Ya. Boleh dilanjutkan. ini kawasannya ini di teks sebagian kan? Ya, ini sama ini bagian yang kesimpulan. Hilang kurang.
Kan dia paragraf toh. Ketik di bawahnya. Harusnya di bawah. Feby belum dilupakan. Feby nomor 415. Nah, dikte, sedikte. Amel dekat-dekat situ, dekat-dekat Balin, dekat Amel. Tunggu toh. Boleh nanti ditulis di situ juga. Ini yang ditulis di sini. Ya. Dan yang Siapa di yang HP? dulu? Belum selesai. Ini tuh yang diketik di HP mana? Iya nama di situ. Ya. Yang di HP berarti sama dengan yang di sini toh nanti. Ya. Boleh. Mana buatannya? Judulnya. Tintanya terang. Sini toh. Di sini dari sini. Yang di sini sama tulis aja. Ini personal anggaran pribadi. Tulis. Jelas. Aku bisa pakai dulu. Untuk sejenak. Coba perhatikan ini siapa? Pantai apa ini? Coba lihat sih. Kelompok 3 dan kelompok 1. Itu tuh guru dia ini langsung ke sana pantai yang ada di bawah. Fotoin dulu. Cepat bobo.
Baru dibuka. Kameramu kenapa? Para gitu udah Kira-kira koma tempatnya. Itu sudah ada 3 kelompok ya. Diedit siapa namanya? Gimana tadi? Ah, Ini tadi kan itunya apa namanya? Tuh order hijau siapa? Saya. Kita. Sumpah coba. Nanti mana? Tahan kan nilainya. Ada komen lagi. Kelompok 2 yang baik ya. Iya kemarin. Boleh dikomentari di komentar tapi di bawahnya ditulisin kelompok mana ya Pak ya? Biar tahu. Nomor 2 aman? Aman. Bisa dong?
Bintang, temannya sudah semua? Sudah. Kalau sudah, ya habis ini nanti ada presentasi. Guru minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Sabar dulu ya. Sudah selesai di LKPD-nya semua? Sudah. Sampai di akhir? Ya. Ya semua kelompok 5? Ya. Sudah? Sudah selesai menulisnya? Sudah. Mana? Kelompok 3? Sudah. Ya. Dulu lihat ya. Kalau sudah guru minta perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, saya lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 1, program kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya Pesona Pantai Hamadi. Pantai Hamadi terletak kurang lebih 5 km sebelah selatan pusat kota Jayapura. Tepatnya di distrik Jayapura Selatan, Kota Madya, Jayapura, Provinsi Papua. Pantai Hamadi yang kurang lebih memiliki luas sekitar 5 hektar persegi ini memiliki daya tarik tersendiri. Angin sepoi-sepoi khas suasana pantai akan terasa di sepanjang jalan karena memang letaknya bersebelahan dengan jalan raya. Kawasan Pantai Hamadi dikelilingi pepohonan hijau yang memberikan suasana kesejukan saat menelusuri jalan menuju pantai. Suasana erotis dan harmonis pun terasa sangat saat berada di antara hutan-hutan bakau yang terdapat di sekitar Pantai Hamadi. Pantai Hamadi memberikan warna dan cita rasa tersendiri untuk dinikmati. Pasir putih yang terbentang luas dari ujung pantai seakan-akan memanjakan kita untuk sejenak berjemur di pinggiran pantai. Selain dapat memanjakan diri dengan pasir putih, kita juga dapat mendengar deburan ombak yang selisih bergantian. Pantai Hamadi yang membentang luas, pasir berwarna putih, dan deburan ombak pantai sangat cocok membuat Pantai Hamadi semakin mempesona. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Sudah. Apa ada yang mau menanggapi untuk kelompok lain? Kelompok? Kelompok berapa? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil kerja kelompok 1. Hasil kerja kelompok 1 sudah sangat baik dan sesuai dengan struktur tes deskripsi dan sesuai dengan objek Pantai Hamadi. Ya, bagaimana tanggapannya kelompok 1? Thank you. Terima kasih. Berarti bagus ya? Dan sesuai. Tepuk tangan. Beri aplaus. Sekarang guru minta kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan. Belinda, silakan perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Pantai Hamadi. Pantai Hamadi terletak kurang lebih 5 km sebelah selatan pusat Jayapura. Tempat distrik Jayapura Selatan, Kota Madya, Jayapura, Provinsi Papua.
sepoi-sepoi suasana pantai akan terasa di sepanjang jalan karena memang letaknya sebelah dengan jalan raya. Kawasan Pantai Hamadi dikelilingi dengan pepohonan hijau yang memberikan suasana kesejukan saat menelusuri dalam menuju pantai. Suasana erotis dan harmonis pun terasa saat berada di suasana di hutan antara hutan-hutan bakau yang terdapat di sekitar Pantai Hamadi. Pantai Hamadi memberikan warna dan cita rasa tersendiri untuk dinikmati. Pasir putih yang terbentang luas di ujung pantai seakan-akan memanjakan kita untuk sejenak berjemur di pinggiran pantai. Selain itu, memanjakan diri dengan mendengar deburan ombak silih berganti. Pantai Hamadi membentang luas. Pasir berwarna putih dengan deburan ombak pantai sangat cukup membuat Pantai Hamadi semakin memesona. Itu saya, sekian dari saya. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Ya. Sekarang silakan yang akan menanggapi. Ada yang ya, silakan kelompok. Boleh berdiri. Kelompok berapa? Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, hasil kerjanya sudah bagus. Tapi harus diperhatikan penulisan ejaannya dan juga penulisan judul. Ya. Bagaimana tanggapan? Terima kasih atas komentar dan tanggapannya. Dari kelompok 4. Kelompok 4 ya. Perlu diperhatikan lagi judul, penulisan judul dari teks deskripsi ya. Ya, tadi apa judulnya? Pantai Hamadi. Itu bagaimana? Pesona Pantai Hamadi. Pantai Hamadi itu ada nama objeknya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sudah. Bagaimana dengan hasil teman-teman yang lain? Sudah bagus? Kalau sudah, kita lihat. Nah, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita hari ini ya. Selesai ya. Ya. Apa masih ada kesulitan tadi kalian mengerjakan? Tidak. Semua sudah paham? Silakan Rafa kumpulkan LKPD-nya untuk ke sini, ke depan. Di kelompok lain juga ya, dikumpulkan. Sudah Rafa, terima kasih ya. Ya. Ini kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Ya. Sudah semua ya ini? Kelompok 4, kelompok 3. Ya. Guru akan memberikan nilai. Tadi yang paling bagus kelompok berapa yang tidak dapat komentar tadi? Kelompok? Kasih nilai. Oke. Terus kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3. Yang lain juga sudah bagus ya. Baik. Sudah semua ya? Sudah. Sekarang kita akan merefleksi. Sebelum merefleksi kita membuat kesimpulan dulu. Kita sudah belajar apa hari ini? Kita belajar apa tadi hari ini? Deskripsi. Kalau tidak ada kesusahan berarti kan kalian nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Berarti kan sudah paham. Bagaimana sih caranya menuliskan deskripsi? Sudah kan tadi? Yang pertama apa tadi? Membuat
Judul atau tentukan topik atau objek yang akan dideskripsikan. Setelah itu apa? Yang kedua. Ya, sebelum membuat kerangka kita membuat apa dulu tuh? Pemetaan yang mapping tadi kan? Ya, yang kotak-kotak tadi tuh. Setelah bikin itu terus kita membuat kerangka. Setelah membuat kerangka buat apa lagi? Apa? Setelah membuat kerangka? Ya, mendeskripsikan. Setelah membuat kerangka kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Paragraf itu ada apa saja tadi? Diliputi sama struktur, harus disesuaikan dengan struktur. Ada berapa? 5. Strukturnya. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan atau kesan. Oke, terima kasih. Baik sekali. Betul. Sebelum kita mengakhiri, guru minta kalian untuk mengisi sebuah refleksi ya. Guru bagikan dulu nih ya. Isi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Boleh ditulis namanya, harinya sekarang, tanggal berapa. Nanti diisi di sini, terus nanti di dalam juga ini ada. Kalian bagaimana? Senang, sedih, biasa aja atau senang hari ini? Bisa kan? Ya. Boleh diisi namanya. Kan nggak penting perasaan sama dengan perasaan yang ini. Ya kan? Ayo. Catat ini dulu. Guru beri waktu ya. Ayo cepat diisi. Boleh diisi. Hari Kamis tanggal 27. Ya, boleh diisi ya. Namanya kalian, tanggal. Nanti di belakangnya itu dicentang-centang. Bisa Gil? Ya, diisi. Ya, itu dicentang ya itu. Ya. Bagaimana? Yang satunya itu dicentang-centang aja. Apa yang kalian sukai dari pelajaran tadi?
Centang-centang juga ya, yang di belakang ini wajib ini yang belakang. Ya, dicentang toh. Itu. Ya. Ya. Yang hari ini bagaimana kesannya kalian? Pembelajaran hari ini. Ya, centang. Ada yang kalian kurang pahami atau kalian kuasai tidak? Tidak ada yang tidak ada. Masih bingung nggak materinya? Kalau nggak tidak ada. Kalau bisa kalian bisa apa saja, bisa menulis, bisa apa, membedakan strukturnya sudah bisa belum? Sudah? Ya, tulis. Jadi mau ada paham? Hasil kerja, mengunggah hasil kerja. Bisa toh? Yang dicentang-centang juga ya, yang belakang ini wajib ini, yang belakang. Ya, dicentang toh. Itu. Ya. Ya. Yang hari ini bagaimana kesannya kalian? Pembelajaran hari ini. Ya, dicentang.
membedakan strukturnya sudah bisa belum? Sudah? Ya. Sudah semua? Sudah. Minta bunga tolong kumpulkan semua hasilnya dari teman-teman. Ya. Sudah, nggak usah ribut. Tunggu temannya mengumpulkan. Ayo bunga, sudah bunga? Sudah semua ini? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau sudah berarti apa sih manfaat dari pembelajaran yang tadi kita? Ya. Bagaimana kita? Yang keras? Kita bisa mendeskripsikan, kita dapat mendeskripsikan suatu teks dengan jelas. Suatu Suatu objek. objek. Ya, objeknya Agar bisa apa aja tadi? Pandai pesona Pantai Hamadi. Nah, bisa tempat wisata, ya kan? Iya. Bisa objek bersejarah juga bisa. Jadi agar pembaca Seolah-olah dapat mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dibacakan oleh pembaca. yang dituliskan Dituliskan oleh penulis, ya. Jadi manfaat tadi kan? Kita kayak tadi dari contoh Pantai Senggigi. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum kan? Nah, tapi kan dari tadi teks yang contoh tadi kita kan tahu oh Pantai Senggigi itu seperti ini. Sama halnya mereka yang jauh di sana tidak tahu Pantai Hamadi, ya kan? Nah, tapi dari deskripsinya kalian tadi, nanti pembaca akan tahu tentang Pantai Hamadi itu tadi. Jadi manfaat deskripsi sangat bagaimana? Sangat membantu, sangat berguna, betul saya. Jadi biar kita tahu apa objek yang akan dituliskan penulis dan sesuai dengan panca indera dapat melihat, mendengar dan apa yang ditulis oleh penulis. Oke, baik sekali. Ya. Setelah itu, untuk tugas di rumah kalian deskripsikan hewan peliharaan kalian ya. Bisa? Ya. Pasti punya hewan peliharaan kan? Pasti masing-masing punya. Contohnya seperti apa? Kucing, ayam, sapi. Ya anjing boleh. Yang melihara babi juga boleh. Itu kan? Tikus. Dipelihara. Apakah Daniel? Apa pelihara tikus? Tikus apa? Pelihara. Masih makan. Nah, kalau kamu pelihara nanti dimakan. Itu baru peliharaan. Sudah paham tugasnya? Sudah. Dikumpul
Silakan Daniel. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Salam kepada guru. Nggak usah ribut. Dan beresin semuanya ya. Thank you.